Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi, dikarenakan suatu hal, kelompok kami sedang dalam jarak jauh. Jadi, untuk pengerjaan kelompoknya ini kami lakukan secara remote. Kemudian, di sini perkenalkan, nama saya Isra Naswarita Swahili dengan NIM 23104410006. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan job desk saya, yaitu membuat database. Karena di ketentuan soal UAS-nya kita harus menggunakan database SQLite, jadi sini saya akan menjelaskan apa sih database SQLite itu. Jadi, database SQLite itu adalah database yang berbasis file. Artinya seluruh data kita itu mulai dari tabel data, bahkan struktur database-nya itu semua disimpan dalam satu file aja. Jadi, misalnya kita beri nama database SQLite gitu. Nah, itu kan beda, nggak kayak MySQL atau SQL yang lain yang butuh server database terpisah. Nah, di SQLite ini kita nggak perlu server tambahan, kita hanya perlu filenya aja. Kemudian, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu kelebihan SQLite. Jadi, kelebihan SQLite itu terbilang cukup banyak, karena yang pertama itu ya ringan dan cepat. Karena kita nggak butuh proses koneksi ke server, terus itu kan bikin aksesnya jadi lebih cepat. Kemudian, portable. Nah, file SQLite ini bisa copy-paste ke komputer lain tanpa ribet backup restore-nya. Kemudian yang ketiga yaitu praktis untuk development. Saat membuat aplikasi kasir, seperti tugas UAS ini kan tergolong sederhana ya, itu dengan menggunakan SQLite memudahkan kita banget karena cukup satu file. Kemudian yang terakhir yaitu bebas ribet instalasi. Jadi kita nggak perlu install kayak MySQL gitu kayak SAM, terus tidak perlu konfigurasi server, terus dengan ini Laravel tuh jadi langsung bisa membaca file SQLite kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu konfigurasi SQLite di Laravel. Kalau untuk penggunaannya kita setelah membuat project itu kan pasti ada di sini .env. Nah, itu tempatnya untuk database. Nih, di DB connection kita ketik SQLite. Kemudian untuk DB database-nya kita klik namanya database.sqlite. Nah, kita jelasin dulu untuk yang DB connection ini SQLite. Jadi ini tuh memberi tahu Laravel, driver database yang kita pakai itu adalah SQLite, bukan MySQL atau yang lainnya. Kemudian untuk penjelasan DB database itu maksudnya letak ini menunjukkan letak file SQLite kita. Ya, jadi Laravel akan mencari file bernama ini database SQLite dalam folder database. Kalau foldernya belum ada ya kita buat dulu di situ. Misalnya di sini database, kemudian di sini database misalnya SQLite 2 gitu ya. Itu di situ. Dan untuk database SQLite ini juga tentunya mempunyai beberapa kekurangan ya. Saya jelaskan untuk kekurangannya ini. Yang pertama, kurang cocok untuk data besar. Misalnya untuk aplikasi kasir dengan skala enterprise ya, SQL ini mungkin kewalahan kalau datanya ratusan ribu. Jadi biasanya prefer menggunakan SAM, MySQL itu, atau enggak pakai Laragon. Kemudian yang terakhir tidak mendukung konsekurensi tinggi karena file ini hanya bisa di-log satu proses. Jadi nggak cocok untuk banyak user yang aksesnya secara sama-sama. Tapi untuk aplikasi kasir sederhana kayak gini, dengan kita menggunakan SQLite aja itu udah cukup. Gitu ya. Kemudian file konfigurasi .env ini berfungsi untuk mengatur berbagai parameter penting dari aplikasi. Mulai dari nama, terus pengaturan bahasa, logging session, hingga integrasi dengan layanan eksternal seperti Redis, AWS, dan sistem email. Di bagian awal, kita menentukan nama aplikasi, terus jenis lingkungan seperti lokal atau production, serta mode debug untuk kebutuhan pengembangan. Disusul dengan pengaturan bahasa aplikasi agar bisa disesuaikan dengan target pengguna di berbagai negara. Baik, itu tadi penjelasan dan job desk saya di bagian database, dan saya juga membantu sedikit-sedikit yang lainnya untuk bagian migration-nya, kemudian controller, seeder, lalu di route-nya. Terus, tapi khusus di database ini, semoga penjelasan tadi membantu kalian ya memahami cara kerjanya SQLite di Laravel, khususnya untuk membuat program kasir sederhana kayak gini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Mirta Brahma Putra dengan NIM 23104411036 akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu tentang pembuatan model, kemudian migration, dan seeder. Anggota kelompok saya beranggotakan yaitu yang pertama Isra Naswa Reka Swahili, yang kemudian saya sendiri, yang ketiga yaitu Muhammad Ikhlasul Amal, dan yang keempat yaitu Muhammad Riki Febian. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang bagian saya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Isra Naswa. Yang pertama yaitu saya membuat model. Nah, membuat model itu langsung di terminalnya saya langsung mengetikkan PHP Artisan Make Model. Nah, sementara yang ditugaskan oleh tugas UAS kemarin yang dikirim oleh Pak Saiful, yaitu membuat kategori, produk, dan transaction. Saya langsung di terminalnya, yaitu menuliskan PHP Artisan Make Model, yaitu berupa kategori, produk, dan transaction. Nah, kemudian setelah saya membuat modelnya, langkah selanjutnya saya itu membuat create categories, yaitu migration. Nah, di kategori migration ini saya membuat bagian yang sama, yaitu kategori produk dan transaction. Di bagian kategori saya membuat eh, codingan ini untuk terinputkan pada program yang kami buat, ya seperti ini isinya. Ya, ada skema, create categories, dan kemudian function. Di sini ada tabel, ada ID string, timestamp. Nah, kemudian untuk kategori eh, produknya, di sini kami membuat layoutnya yaitu string, integer, integer bahasa tipe datanya. Kemudian di sini sudah saya cantumkan, dan kemudian di bagian selanjutnya yaitu saya membuat migration tentang transaction. Untuk membuat migration kemungkinan saya manual, jadi langsung saya tuliskan seperti ini. Dan kemudian setelah saya membuat migrationnya, saya membuat seedernya. Nah, di sini terdapat seeder kategori dan produk saja. Nah, kenapa saya tidak membuat yang transaction juga? Menurut saya, selama melihat dari tugas UAS kemarin yang saya buat untuk meninjau kebutuhannya, saya membuat kategori. Nah, di sini nanti layoutnya ada nama makanan, minuman, dan alat tulis. Jadi saya tuliskan di sini kelas kategori seeder, public function, yang kemudian ada DB tabel yang memuat makanan, minuman, dan alat tulis. Kemudian pada bagian produk seedernya di sini ada kelas produk seeder dan beberapa codingan yaitu seperti DB tabel dan lain sebagainya sudah saya buat. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ikhlasul Amal dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas UAS pemrograman di bagian controller dan routing. Pertama-tama saya akan rujuk di web PHP. Di sini adalah semua URL berhubungan dengan transaksi seperti tambah, edit, hapus, dan data diarahkan ke controller bernama transaction controller.php. Di sini ada berbagai macam rute yaitu index, store, update, destroy, dan show.
routing ini adalah penghubung URL yang kita akses dengan fungsi di controller. Nah, sekarang kita akan masuk ke file transaction controller.php. Di dalam controller ini terdapat public function index, create, store, edit, update, dan destroy. Misalnya kita mengakses HTTP localhost, Laravel akan memanggil fungsi index yang menampilkan semua transaksi. Saat kita mengklik tombol tambah, Laravel akan mengarahkan kita ke create, dan saat fungsi submit akan masuk ke fungsi store untuk menyimpan ke database. Controller ini yang memproses data, mengambil dari model, dan mengirim ke tampilan. Selanjutnya yaitu Laravel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Regio Benaswi dengan NIM 23104410037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan file codingnya. Bagian file yang menjadi fokus pembahasan saya di sini adalah file edit.blade.php dan index.blade.php. File ini sendiri berada di dalam direktori resource view di transaksi. Yang pertama, file edit.blade.php ini file tampilan atau view yang digunakan dalam framework Laravel dan ditulis menggunakan Blade, yaitu sistem templating milik Laravel. File ini punya tanggung jawab untuk menampilkan formulir pengeditan data transaksi. Di sini terdapat form yang dikirim ke route transaksi.update dengan parameter ID dari transaksi yang sedang diedit. Form ini menggunakan metode post, namun dikombinasikan dengan metode put agar sesuai dengan standar RESTful untuk proses update data. Dalam form ini ada dua input utama. Yang pertama select atau drop down untuk memilih barang. Seluruh daftar barang diambil dari variabel produk lalu ditampilkan dalam bentuk pilihan atau option. Lalu yang kedua ada input jumlah barang. Nilai default dari input ini sudah terisi dengan jumlah barang sebelumnya yang disimpan dalam transaksi quantity. Terakhir terdapat tautan atau link yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar transaksi. Yang kedua adalah file index.blade.php. Ini adalah file tampilan utama untuk menampilkan daftar transaksi dalam aplikasi kasir ini. File ini dibuat menggunakan Blade juga, dan biasanya diakses ketika ingin melihat semua transaksi yang sudah pernah dicatat. Salah satu bagian utama dari file ini adalah tabel yang menampilkan seluruh data transaksi. Setiap baris tabel menunjukkan informasi penting seperti ID transaksi, nama barang, nama produk atau barang, lalu jumlah barang, lalu ada juga tanggal transaksi. Data-data itu ditampilkan menggunakan perulangan for each, di mana variabel data berisi daftar transaksi dari controller. Untuk setiap transaksi juga ditampilkan tombol edit dan hapus. Tombol edit akan mengarahkan ke form edit untuk transaksi tersebut. Tombol hapus disusun dalam sebuah form tersendiri karena penghapusan data itu harus dilakukan menggunakan metode delete. Oleh karena itu digunakan metode delete dan CSRF untuk keamanan. Jadi di file ini kita bisa mengelola data transaksi mulai dari melihat, mengedit, menambah hingga menghapus transaksi yang sudah tercatat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, karena sebelumnya saya dan rekan-rekan kelompok saya telah menjelaskan perkodingan dan job desk yang diterima masing-masing bagian, selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Ini kami hanya membuat secara sederhana, karena ini masih belajar, kita buat dengan sederhana. Di sini kita klik, di sini kita ada menu insert, kita klik nasi goreng, jumlahnya misal 15, harganya 15. Oh, stoknya cuma 7. Maaf. Kita klik 2, start. Sini terdapat 2 nasi goreng dengan total harga 30.000. Kemudian sini ada menu update. Oh ya, lupa. Kita klik dulu, kemudian ada menu update. Nasi gorengnya kita update jadi 5. Ini jadi 75.000. Kemudian di sini ada menu delete. Maaf, lupa. Misalnya kita mau delete yang ini. Delete. Yakin? Sudah terhapus. Baik, jadi sekian demo program kasir Laravel menggunakan CRUD. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, karena kelompok kami juga masih sama-sama belajar, butuh waktu untuk pengembangannya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.